Saudara, demokrasi tampaknya kini telah menjadi kata yang penuh daya magis, mewarnai tiap pembicaraan tentang politik dimanapun di dunia. Dianggap sebagai sistem politik terbaik, setidaknya paling baik di antara yang buruk. The best among the worst. Sedemikian rupa, orang percaya pada demokrasi seolah ia adalah pangkal dari segala kebaikan dan senjata pamungkas untuk setiap persoalan. Lalu dianggap juga seolah segala hal yang baik pastilah demokratis dan segala yang buruk pastilah tidak demokratis. Karena itu, semua orang kini merasa bahwa demokrasi harus diwujudkan secara nyata dalam semua sendi kehidupan masyarakat dan negara. Maka jadilah demokrasi menjelma bagi sebuah norma global dan buah dari semangat zaman. Menolak demokrasi sama artinya dengan menolak zaman. Nah, saudara, benarkah seperti itu? Lalu bagaimana kita sesungguhnya harus memandang demokrasi dengan kacamata Islam? Kita sebagai seorang muslim harus menggunakan selalu kacamata Islam. Dan di mana sebenarnya titik krusial yang dengan itu kita bisa menilai demokrasi secara tepat? Nah, saudara, kalau kita kaji betul demokrasi, maka kita akan melihat bahwa titik krusial demokrasi itu ada pada inti atau substansi dari demokrasi, yakni ide kedaulatan rakyat. Apa itu kedaulatan? Kedaulatan pada intinya adalah hak membuat hukum, menentukan benar dan salah, menentukan halal dan haram. Jadi, kedaulatan rakyat bermana hak membuat hukum itu, menetapkan benar salah, halal dan haram itu ada pada rakyat melalui wakil-wakilnya di dalam parlemen. Nah, saudara, pandangan ini jelas bertentangan dengan Islam karena Islam meyakini bahwa hak membuat hukum, menentukan benar salah, menetapkan halal dan haram hanyalah ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mesti segera dicatat, tidak berarti Islam mendukung teokrasi karena dalam Islam pemimpin tetap dipilih oleh rakyat, sedang dalam demokrasi pemimpin itu dianggap sebagai wakil dari Tuhan yang karena itu sering kita mengenal istilah Ken Dunurong alias maksum. Jadi jelas sekali perbedaannya. Di dalam Islam pemimpin dipilih oleh rakyat untuk melaksanakan kedaulatan syariah, ya, sedangkan dalam sistem demokrasi pemimpin dipilih untuk melaksanakan kedaulatan rakyat yang terwujud di dalam berbagai ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh wakil-wakil rakyat di parlemen, baik dalam penetapan hukum itu mengacu pada syariah ataupun tidak. Jadi dalam demokrasi, kalaulah ada syariah itu hanya sebatas sebagai option atau pilihan, bukan sebagai obligation. Padahal dalam pandangan Islam, syariah mestinya menjadi kewajiban atau obligation. Jikapun sebagai pilihan, maka syariah mestinya menjadi the only option atau satu-satunya pilihan. Nah, bagaimana pendapat Anda? Tulis komentar di kolom komentar.